Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi dari program studi ilmu keperawatan, ingin mempresentasikan untuk UAS mata kuliah KWU 2. Nah, saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang bernama Healwear Indonesia. Healwear Indonesia merupakan bisnis pakaian medis adaptif yang dirancang eh, untuk memberikan kenyamanan, menjaga privasi, dan memudahkan proses perawatan pasien. Konsep utama produk ini adalah adaptive medical clothing with for comfort, privacy, and easier patient care. Next. Ide bisnis Healwear berawal dari beberapa masalah yang sering dialami pasien dan orang yang merawatnya. Masalah pertama adalah nyeri dan keterbatasan gerak. Pasien pasca operasi, stroke, atau pasien yang menggunakan infus sering harus mengangkat dan memutar tubuh ketika berganti pakaian. Masalah kedua adalah akses terhadap alat medis. Pakaian biasa dapat menghalangi infus, kateter, atau drainase, bahkan beresiko menarik selang saat pakaian diganti. Masalah ketiga adalah privasi dan kenyamanan. Hospital gown biasanya terbuka di bagian belakang dan kurang nyaman untuk digunakan dalam waktu lama. Artinya, belum banyak produk yang menggabungkan akses medis, kenyamanan, privasi, dan penampilan. Next. Proses pengembangan Healwear ini dilakukan melalui 3 kelompok tahapan. Yang pertama, pada tahap discover dan define, saya mengamati kesulitan pasien dan caregiver saat mengganti pakaian. Fokus masalahnya adalah nyeri, hambatan alat medis, dan hilangnya privacy. Yang kedua, itu pada tahap identify dan solve, ditemukan adanya celah pasar pakaian adaptif lokal, kemudian dirancang solusi berupa bukaan strategis berbasis ilmu keperawatan. Yang ketiga, pada tahap create dan evaluate, dikembangkan atasan bawahan produk, kemudian direncanakan untuk diuji dari aspek kenyamanan, keamanan, fungsi, dan kepuasan pengguna. Next. Nah, di slide keempat ini ada solusi dan fitur produk. Solusi yang ditawarkan adalah pakaian adaptif yang terdiri dari beberapa fitur utama. Yang pertama, Healwear Adaptive Top, yaitu atasan dengan bukaan penuh pada bahu dan lengan menggunakan hidden velcro dan kancing magnet. Dengan fitur ini, pakaian dapat dipasang tanpa terlalu banyak mengangkat tubuh pasien. Terus yang kedua itu Healwear Adaptive Bottom, yaitu bawahan dengan resleting 2 arah pada sisi kanan dan kiri. Fitur tersebut memudahkan akses kateter dan tindakan perawatan tanpa harus melepas seluruh pakaian. Lalu selain itu juga terdapat saku medis tersembunyi untuk urin bag atau drainase. Bahan yang digunakan adalah katun bambu yang lembut, sejuk, dan menyerap keringat. Secara keseluruhan, produk ini memudahkan perawatan sekaligus menjaga penampilan pasien tetap normal. Next slide. Nah, pada value proposition canvas, terlihat hubungan antara masalah pelanggan dan solusi yang diberikan oleh Healwear. Pasien dan keluarga membutuhkan pakaian yang mudah digunakan, tidak menimbulkan banyak pergerakan tubuh, serta memberikan akses terhadap infus, kateter, dan drainase. Healwear menjawab kebutuhan tersebut melalui bukaan adaptif yang lembut, resleting 2 arah, dan desain yang tertutup. Nilai utama yang diberikan adalah mempercepat proses mengganti pakaian, menjaga privasi dan kenyamanan pasien, membuat alat medis lebih rapi, serta memberikan tampilan seperti pakaian normal sehari-hari. Jadi, produk ini tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga memberikan kemudahan dalam proses keperawatan. Next slide. Ini ada analisis VRIO. Berdasarkan analisis ini, Healwear memiliki potensi keunggulan kompetitif dari aspek valuable. Produk memberikan manfaat karena memudahkan perawatan, menjaga privasi, dan membantu mengurangi pergerakan tubuh pasien. Dari aspek rare, pakaian adaptif berbasis ilmu keperawatan masih jarang tersedia di pasar lokal. Dari aspek
inimitable, bentuk pakaian mungkin dapat ditiru, tetapi penempatan bukaan, magnet, dan velcro serta saku medis membutuhkan pemahaman mengenai anatomi dan kebutuhan pasien. Terakhir, dari aspek organize, bisnis didukung oleh tenaga keperawatan, penjahit terampil, quality control, dan pemasaran digital. Kombinasi tersebut diharapkan menjadi keunggulan yang menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Next slide. Nah, ini ada analisis Pestel. Dari sisi lingkungan eksternal, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi Hillware. Pada faktor politik, terdapat dukungan pemerintah terhadap UMKM dan inovasi produk lokal. Dari faktor ekonomi, terdapat konsumen yang bersedia membayar lebih untuk produk kesehatan berkualitas. Walaupun bahan premium juga meningkatkan biaya dalam produksi. Secara sosial, meningkatnya populasi lansia dan layanan home care membuka kebutuhan baru. Dari sisi teknologi, produk dapat dipasarkan melalui marketplace dan media sosial. Pada aspek lingkungan, sistem made to order atau MTO dapat mengurangi stok dan sisa bahan. Sementara dari sisi hukum, Hillware harus memiliki NIP, mendaftarkan merek, memberikan label lahan, dan memperhatikan perlindungan konsumen. Next slide. Nah, ini ada analisis SWOT. Kekuatan utama Hillware adalah desain berbasis keperawatan, penggunaan katun bambu, tampilan yang tertutup, dan fitur akses medis yang terintegrasi. Kelemahannya adalah Hillware masih menjadi brand baru, biaya produksinya relatif tinggi, kapasitas awal terbatas, dan membutuhkan penjahit yang terampil. Peluang bisnis berasal dari pertumbuhan layanan home care, kerjasama dengan rumah sakit dan klinik, meningkatnya populasi lansia, serta pasar pakaian adaptif lokal yang masih terbuka. Sedangkan ancamannya adalah desain dapat ditiru, pakaian biasa memiliki harga lebih murah, harga bahan baku dapat meningkat, dan terdapat persaingan dari produk impor. Next slide. Analisis pesaing. Dibandingkan pesa Analisis pesaing, dibandingkan pesaing, Hillware dipasarkan dengan harga sekitar Rp350.000 per set. Keunggulannya terdapat pada desain berbasis keperawatan, kain katun bambu, saku medis, dan bukaan adaptif. Hitamet memiliki harga sekitar Rp140 sampai Rp160.000, tetapi desainnya lebih sederhana dan belum memiliki fitur adaptif lengkap. Silver's merupakan produk impor dengan fitur yang lengkap, tetapi harganya sekitar Rp700.000 sampai Rp1,5 juta, dan ukurannya belum tentu sesuai dengan postur masyarakat Indonesia. Sementara produk custom marketplace lebih fleksibel dalam ukuran, tetapi kualitas dan standarnya belum konsisten. Posisi Hillware berada pada harga menengah dengan fungsi medis yang lebih lengkap. Next slide. Pada Lean Canvas, target pelanggan Hillware terdiri dari keluarga pasien, layanan home care, rumah sakit, dan klinik rehabilitasi. Sumber penempatan diperoleh melalui penjualan pakaian satuan, penjualan satu set atasan dan bawahan, pesanan ukuran khusus, serta kerja sama B2B dengan institusi kesehatan. Keunggulan utama Hillware terdapat pada desain adaptif berbasis ilmu keperawatan. Selain itu, pemasaran dilakukan melalui marketplace, media sosial, WhatsApp bisnis, pameran kesehatan, dan kemitraan. Model bisnis ini menunjukkan bahwa Hillware dapat melayani konsumen secara langsung sekaligus membangun kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Next slide. Nah, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar Hillware meliputi keluarga berusia 25 sampai 55 tahun, pasien dewasa dan lansia, serta konsumen kelas menengah. Secara geografis, pasar awal difokuskan di Jakarta, Tangerang, dan kota besar. Dari sisi psikografisnya, targetnya adalah keluarga yang memperhatikan kenyamanan, privasi, dan kualitas hidup pasien. Target utama Hillware adalah keluarga yang merawat pasien di rumah, sedangkan target sekundernya adalah rumah sakit, klinik rehabilitasi, dan penyedia home care. Hillware diposisikan sebagai pakaian adaptif lokal berbasis keperawatan yang memudahkan perawatan tanpa mengorbankan kenyamanan, privasi, dan penampilan. Next slide.
Customer persona. Untuk menggambarkan target pelanggan, dibuat persona bernama Rina Maharini. Rina berusia 38 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta Barat dan merawat ayahnya yang berusia 68 tahun setelah mengalami stroke. Tujuan Rina adalah memudahkan proses mengganti pakaian ayahnya, mengurangi rasa nyeri saat perawatan, serta menjaga privasi dan martabat pasien. Masalah yang dialami adalah tubuh ayahnya susah diputar, pakaian dapat tersangkut pada infus dan hospital gown terlalu terbuka. Dalam membeli produk, Rina mencari informasi melalui Google, Shopee, Tokopedia, dan Instagram. Ia juga membaca ulasan dan mempertimbangkan rekomendasi tenaga kesehatan. Next slide. Nah, untuk struktur organisasi, Hillware dibagi menjadi 3 kelompok utama. Itu yang pertama adalah manajemen dan pengembangan yang terdiri dari general manager atau founder serta nursing advisor. Founder mengatur strategi, kemitraan, dan operasional, sedangkan nursing advisor itu memastikan desain sesuai kebutuhan serta keamanan pasien. Kedua adalah produksi dan keuangan. Bagian produksi dan quality control bertanggung jawab terhadap pola penjahatan fitur dan mutu produk. Finance dan administration mengelola arus kas, laporan, serta legalitas usaha. Yang ketiga itu adalah pemasaran dan logistik. Marketing mengelola marketplace, media sosial, dan pelanggan, sedangkan logistik menangani stok, kemasan, dan pengiriman. Next slide. Nah, ini ada proyeksi karyawan. Jumlah karyawan direncanakan bertambah sesuai perkembangan bisnis. Pada tahun pertama, Hillware memiliki 5 orang sebagai tim inti dan masih berada dalam fase pengujian pasar. Pada tahun kedua dan ketiga, jumlah karyawan meningkat menjadi 7 sampai 11 orang. Penambahan difokuskan pada produksi, logistik, dan pelayanan pelanggan. Pada tahun keempat, jumlahnya menjadi 17 orang dengan penguatan divisi pemasaran B2B dan quality control atau QC. Kemudian pada tahun kelima ditargetkan terdapat 23 orang untuk mendukung pemasaran regional, administrasi, logistik, dan pengembangan produk-produk di kota-kota besar. Next slide. Nah, ini perencanaan keuangan. Seluruh angka pada perencanaan keuangan ini masih merupakan estimasi awal bisnis. Modal awal yang dibutuhkan adalah Rp16.500.000. Biaya tetap diperkirakan sebesar Rp14.300.000 per bulan, sedangkan biaya variabelnya adalah Rp165.000 per set. Harga jual Hillware ditetapkan sekitar Rp350.000 per set dengan target penjualan 100 set per bulan. Dan dengan target tersebut, pendapatan kotor diperkirakan mencapai Rp35 juta per bulan. Setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel, laba bersih diperkirakan sebesar Rp4.200.000 per bulan. Modal awal diproyeksikan kembali dalam waktu sekitar 4 bulan. Next slide. Operasional dan prototipe. Lokasi produksi Hillware direncanakan berada di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki akses ke rumah sakit, kawasan pemukiman, pemasok, dan layanan pengiriman. Alur produksi dimulai dari penerimaan pesanan, penentuan ukuran, persiapan bahan, pembuatan pola, penjahitan, pemeriksaan kualitas, pengemasan, dan pengiriman. Sistem produksi menggunakan metode MTO atau made to order, terutama untuk ukuran khusus. Persediaan juga dikelola menggunakan FIFO agar bahan yang datang lebih dulu digunakan terlebih dahulu. Pada gambar prototype dapat dilihat fitur utama Hillware, yaitu hidden velcro opening, magnetic button closure, two-way side zipper, hidden medical pocket, and soft bamboo cotton fabric. Seluruh fitur tersebut mendukung slogan Hillware, yaitu comfort for patient is for caregiver. Next slide. Sebagai kesimpulan, Hillware Indonesia merupakan inovasi pakaian adaptif yang menggabungkan fungsi, perawatan, kenyamanan, privasi, dan penampilan pasien. Melalui desain berbasis ilmu keperawatan, Hillware diharapkan dapat membantu pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan dalam proses perawatan sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Amos sebagai dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.